Di Bandung, ada sebuah rumah sakit jiwa tua yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan ini sudah mengalami renovasi berkali-kali, tetapi bagian inti dari rumah sakit ini tetap tidak berubah. Beberapa lorong dan ruangan masih mempertahankan bentuk aslinya, dan inilah yang membuat tempat ini dipenuhi dengan cerita mistis. Menurut kisah para perawat dan dokter yang pernah bertugas di sana, ada beberapa ruangan yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Salah satunya adalah ruang isolasi lama yang berada di gedung belakang. Konon, ada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan berat dikurung di sana, dan beberapa dari mereka meninggal secara mengenaskan. Sejak saat itu, suara-suara aneh dan kejadian misterius mulai terjadi. Malam pertama, perawat baru dan lorong sunyi. Kisah ini dialami oleh seorang perawat baru bernama Mira. Ia baru saja ditugaskan untuk shift malam di rumah sakit tersebut. Malam pertama terasa normal, sampai ia harus berjalan sendiri melewati lorong tua di sayap timur. Saat berjalan di lorong tersebut, ia merasakan ada yang mengawasinya. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan langkahnya terasa semakin berat. Ketika ia melewati sebuah kamar yang sudah lama tidak digunakan, ia mendengar suara berbisik dari dalam. "Tolong keluarkan aku." Mira tertegun. Ia tahu kamar itu seharusnya kosong. Dengan sedikit keberanian, ia mengintip melalui celah pintu. Ruangan itu gelap, tetapi ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari dalam ruangan. "Toh! Toh! Toh!" Mira terkejut dan melangkah mundur. Namun, sebelum ia sempat lari, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sepasang mata merah yang menatapnya dari dalam ruangan. Dengan gemetar, ia segera berlari ke pos jaga. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada perawat senior, perawat itu hanya menghela napas. "Jangan pernah berhenti di depan ruangan itu. Kalau kau mendengar suara-suara aneh, abaikan saja. Itu bukan manusia yang berbicara." Malam kedua, pasien yang hilang. Pada malam berikutnya, terjadi kejadian yang lebih menyeramkan. Salah satu pasien yang sering berteriak histeris tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Semua pintu terkunci, dan tidak mungkin ia bisa keluar tanpa bantuan. Para perawat mulai mencarinya ke seluruh rumah sakit. Mira bersama seorang rekannya, Dedi, ditugaskan mencari di sekitar gedung lama. Saat mereka berjalan melewati lorong-lorong kosong, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat mereka kembali melanjutkan pencarian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Mira mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Dedi mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Mungkin ini hanya pasien yang berjalan-jalan sendirian." Namun, saat mereka memasuki ruangan isolasi lama, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah ruangan kosong itu, ada seorang pasien berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kaku dan bergoyang perlahan. Ketika Dedi mendekat,
pasien itu tiba-tiba berbalik dengan gerakan cepat. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya kosong, mulutnya robek hingga ke pipi, dan tubuhnya terlihat membusuk. Tanpa pikir panjang, Mira dan Dedi langsung berlari keluar ruangan. Mereka melaporkan hal ini ke dokter jaga, tetapi saat tim medis kembali ke sana, ruangan itu kosong. Pasien yang hilang akhirnya ditemukan di halaman belakang rumah sakit, duduk sambil menangis. Namun, ketika ditanya bagaimana ia bisa keluar, ia hanya menjawab, "Wanita itu yang mengajakku keluar." Dia bilang, "Aku harus menemani dia selamanya." Malam ketiga, suster tanpa kaki. Mira sudah berpikir untuk mengundurkan diri setelah 2 malam berturut-turut mengalami kejadian mengerikan. Namun, ia memutuskan bertahan 1 malam lagi. Malam itu, ia mendengar kisah tentang suster tanpa kaki, sosok yang sering muncul di rumah sakit itu. Menurut cerita, dulu ada seorang perawat yang mengalami kecelakaan tragis di rumah sakit ini. Ia jatuh dari lantai 2 dan kakinya hancur. Ia meninggal dengan cara mengenaskan, dan sejak saat itu, arwahnya sering terlihat berjalan tanpa kaki, melayang di lorong-lorong rumah sakit. Mira menganggap itu hanya mitos sampai akhirnya ia mengalami kejadian yang membuatnya percaya. Saat sedang bertugas, ia melihat seorang suster berjalan di ujung lorong. Suster itu mengenakan seragam putih, tetapi gerakannya aneh, terlihat seperti melayang. Mira memanggilnya, tetapi suster itu tidak menjawab. Ketika ia mencoba mendekat, tiba-tiba suster itu berbalik tanpa menggerakkan tubuhnya. Hanya kepalanya yang berputar 180 derajat. Mira membeku ketakutan. Wajah suster itu penuh luka, matanya kosong, dan tubuhnya berhenti di bagian pinggang, tidak ada kakinya. Mira menjerit dan langsung lari sekencang-kencangnya ke ruang jaga. Setelah kejadian itu, ia mengundurkan diri keesokan harinya dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah sakit tersebut. Misteri yang tidak pernah terpecahkan. Rumah sakit jiwa itu masih beroperasi hingga hari ini, tetapi kisah-kisah mistisnya tidak pernah hilang. Banyak staf dan pasien yang mengaku mengalami kejadian aneh, terutama saat malam hari. Apakah rumah sakit ini benar-benar dihantui oleh arwah para pasien yang meninggal secara tragis? Ataukah hanya permainan pikiran akibat suasana mencekam? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, jika kau berada di sana saat larut malam dan mendengar suara berbisik atau langkah kaki yang tidak terlihat sumbernya, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin saja sesuatu sedang mengawasimu.